البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: من هو الذي أسر وربط في المسجد ثم أسلم بعد ذلك. Siapa itu orang yang ditawan dan diikat di masjid, kemudian beliau masuk Islam setelah itu? Wal jawab, Thumamah ibnu Uthal radhiyallahu anhu. Beliau adalah Thumamah ibnu Uthal radhiyallahu anhu, seorang pemuka dari daerah Yamamah, di mana pada kisah ditawannya beliau dan masuknya Islam beliau, ikhwani fillah, padanya faedah yang banyak dari sisi ahkam. Apa dalilnya? Wa dalilu hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd, faja'at birajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Thumamah ibn Uthal. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rombongan berkuda ke arah Najd. Kemudian rombongan tersebut datang dengan menangkap seorang laki-laki dari kalangan Bani Hanifah yang dinamakan dengan Thumamah ibnu Uthal. Maka mereka pun mengikat Thumamah tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Di sini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya jasad seorang kafir tidaklah najis. Kalau seandainya jasad seorang kafir itu najis, maka tidak diperbolehkan untuk diikat di tiang masjid. Sehingga makna ayat pada surat At-Taubah, innamal musyrikuuna najasun, hanyalah orang-orang musyrik itu orang-orang yang najis. Maksudnya adalah najis yang maknawi. Najis dari sisi apa? Keyakinan mereka yang buruk, yang kotor, yaitu keyakinan syirik. Bukan maksudnya bahwasanya jasad orang musyrik itu najis. Buktinya apa? Buktinya para sahabat radhiyallahu alaihim mengikat Thumamah ibnu Uthal di tiang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi mengetahuinya dan tidak mengingkarinya. Bahkan pada hari-hari ditawannya Thumamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Thumamah dan bertanya kepada beliau, disapa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atliqu Thumamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui Thumamah radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan atliqu Thumamah, lepaskanlah Thumamah. Dalam hadis ini akhwani fillah, untuk riwayat yang disebutkan padanya peringkasan kisah. Adapun dalam riwayat Muslim, beliau mengisahkan dengan kisah yang lebih lengkap akhwani fillah, di mana tatkala Thumamah diikat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemuinya dan menanyakan, "Madza indaka ya Thumamah?" Apa yang ada di sisimu wahai Thumamah? Faqala, "Indi ya Muhammad khair, in taqtul taqtul zadamin, wa in tun'im ala syakirin, wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'."
Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Thumamah yang saat itu masih dalam keadaan musyrik menjawab, sungguh di sisiku kebaikan wahai Muhammad. Dalam artian apa? Dia orang yang punya harta, punya kedudukan di kalangan kaumnya. Makanya dia mengatakan, in taktul dzadamin. Jika engkau mau membunuh, sungguh engkau akan membunuh orang yang memiliki darah. Dalam artian apa? Dzadamin yaitu seorang yang memiliki darah yang berharga di kalangan kaumnya. Maka kaumnya akan menuntut balas pasti. Nah, sehingga akan terjadi peperangan yang panjang dengan kaumnya Thumamah. Tapi wa in tun'im ala syakir. Kalau engkau mau memberi nikmat, dalam artian mau berbuat baik dengan melepaskan, maka sungguh engkau memberi kebaikan kepada orang yang bisa bersyukur. Dan kalangan Arab ikhwani fillah dikenal mereka-mereka yang tidak melupakan kebaikan walaupun masih di masa-masa jahiliyah. Ada orang berbuat baik kepadanya, nah dia akan berusaha membalasnya. Dan ini termasuk di antara sifat mendasar yang bagus pada kaum Arab ikhwani fillah, yang pantas untuk kita contoh. Mensyukuri kebaikan, mensyukuri jasa yang diberikan. Wa in kunta turidul mala fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Kemudian apabila engkau wahai Muhammad menginginkan harta, maka mintalah, maka akan diberi kepadamu apa yang engkau inginkan. Dalam artian berapapun minta pengganti, maka akan diberikan. Kenapa? Karena dia adalah pemuka kaumnya. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Ditanya saja. Besoknya lagi didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, ma indaka ya Thumamah. Dan dijawab dengan jawaban yang sama. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari ketiga ikhwani fillah ditanya oleh Nabi, disapa lagi. Madza indaka ya Thumamah? Menunjukkan bagusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah dalam mensikapi tawanan, tidak disiksa. Naam, tidak disiksa, ditanya dengan lembut. Dan di hari ketiga dijawab dengan jawaban yang sama. Baru kemudian Nabi menjawab, aqliqu Thumamah, lepaskanlah Thumamah. Naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk melepaskannya. Maka fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid faghtasal. Maka Thumamah pun kemudian beranjak menuju ke rimbunan pohon kurma yang dekat dengan masjid, kemudian mandi untuk masuk Islam. Di sini juga faedah ikhwani fillah tentang disyariatkannya mandi bagi orang-orang yang mau masuk Islam. Terjadi khilaf tentang hukumnya, dan yang rajih ikhwani fillah, hukumnya wajib. Dikarenakan seorang musyrik bagaimanapun juga sebelum dia masuk Islam tentu dia mengalami junub dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mengharuskan mandi ketika dia masuk ke dalam Islam. Juga ditambah lagi hal-hal yang dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka masuk Islam, mereka segera mandi. Contoh yang lain pada kisah siapa? Ibu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Menunjukkan hal ini sudah terpatri pada diri mereka. Mandi kemudian mengucapkan syahadatain. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian beliau masuk ke dalam masjid, faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam masjid dan mengucapkan syahadatain sebagai bentuk pernyataan dia untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah,
dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhwani fillah bagaimana akhlak yang bagus menjadikan hati-hati manusia tertarik. Kebagusan budi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tawanan menjadikan pemuka kaum ini akhirnya apa? Berubah keyakinannya. Beliau ungkapkan akhwani fillah setelah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya Muhammad, wallah ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati hambanya. Dia menyatakan, wahai Muhammad, demi Allah, tidaklah ada di muka bumi ini dulunya satu wajah pun yang lebih aku benci melebihi wajahmu. Tidak ada yang dibenci dari wajah-wajah yang ada di muka bumi ini melebihi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia masuk ke dalam Islam. Kemudian sungguh wajahmu saat ini adalah wajah yang paling aku cintai dari keseluruhan wajah-wajah yang ada di sisiku. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wallah makana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah, dulu tidaklah ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Wa asbaha dinaka ahabbad dini kullihi ilayya. Maka jadilah saat ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai dari keseluruhan agama yang ada. Wallahi makana min baladin abghadha ilayya min baladik fa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Dan demi Allah, tidaklah ada satu negeri pun yang lebih aku benci daripada negerimu. Kemudian saat ini negerimu adalah negeri yang paling aku cintai dari semua negeri yang ada. Naam. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan hidayah kepada seorang hamba, ikhwani fillah, sangat mudah. Karena memang hati-hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkannya. Maka hanya kepada Allah kita meminta agar diarahkan kepada kebaikan. Hati ini diberi hidayah untuk bisa istiqamah. Sebagaimana pula ketika kita menghendaki seseorang untuk bisa menyambut seruan kita, jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita usahakan, kalau Allah tidak menghendaki mendapatkan hidayah, maka tidak akan mungkin bisa menerima kebenaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Thumamah ini, ikhwani fillah, dikarenakan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan Thumamah tatkala beliau ingin umrah. Jadi umrah sudah dikenal dulu oleh orang-orang jahiliyah, cuman dengan tata cara yang berbeda dengan tata cara dalam Islam. Ada kesyirikan padanya. Haji juga masih dikenal. Makanya beliau katakan, wa inna khailaka akhadatni wa ana uridul umrah famadza tara. Pasukanmu menawanku dalam keadaan aku menginginkan untuk umrah, maka bagaimana pendapatmu? Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Falamma qadima Makkah qala lahu qail asabauta faqala la walakinni aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan untuk umrah, meneruskan niatannya. Dan tatkala sudah tiba di Mekah, berita itu sudah tersebar di kalangan kufar Quraisy.
Nah, sehingga ditanya asabauta, apakah engkau telah murtad dari agamamu? Maka Thumamah mengatakan tidak, akan tapi aku telah masuk Islam. Nah, la walakinni aslamtu. Kenapa? Karena itulah hakikat agama yang sebenarnya. Aku telah masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan dengan kalimat yang menunjukkan keberanian, ikhwan. Beliau tegaskan, wala wallah la ya'tikum minal yamamati habbatu hintah hatta ya'dana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum pun dari arah Yamamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan padanya. Nah, pada kisah ini khonifillah, sebagaimana diisyaratkan tadi, padanya faidah banyak dalam permasalahan mensikapi tawanan, juga dalam mendakwai tawanan, juga permasalahan hati, juga permasalahan bimbingan ketika seorang mau masuk Islam. Dan di akhir hadis ikhwanifillah, perkara yang banyak ditanyakan pada hari-hari ini tentang permasalahan disyariatkannya memboikot orang-orang kufar. Di sini Thumamah menegaskan apa? La ya'tikum minal yamamah habbatu khintah. Tidak akan datang kepada kalian dari arah Yamamah satu biji gandum pun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Nah, ini menunjukkan apa? Diperbolehkan untuk memboikot suatu kaum. Dalam artian, tidak dikirim kepada mereka barang-barang yang mereka inginkan dari suatu negeri. Nah, sampai imam atau pemimpin negeri tersebut memandang bahwasanya kemaslahatan untuk dikirim barang-barang itu kepada mereka. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika suatu negeri menginginkan untuk memboikot negeri lain dikarenakan pelanggaran mereka terhadap hukum Allah atau yang lainnya, ini sesuatu yang asalnya diperbolehkan. Tapi kembalinya kepada maslahah. Apabila pemimpin atau imam atau khalifah atau amir memandang maslahah ikhwanifillah untuk menghentikan pengambilan barang-barang dari suatu negeri, maka itu diperbolehkan. Dan termasuk apa yang digembar-gemborkan pada hari-hari ini untuk memboikot produk-produk Perancis. Nah, asalnya sesuatu yang diperbolehkan, selama dipandang maslahah padanya, selama dipandang adanya maslahah. Tapi tidak kemudian sampai mengharamkan hal-hal yang asalnya halal. Dalam artian kalau suatu perkara itu memang asalnya halal dan seseorang butuh, tidak mendapati kecuali produk itu di daerahnya. Apalagi pada zaman sekarang, ikhwanifillah, terkadang kita juga menyayangkan kenapa hal-hal yang setiap hari kita pakai ternyata mayoritasnya berasal dari negeri-negeri kufar. Padahal seandainya mungkin para pengusaha atau produsen-produsen di negeri kita mengusahakan untuk mencukupinya, mungkin bisa untuk mengadakan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, mulai dari sabun mandi, sikat gigi, odol, sampai yang lainnya. Ketika dicek ternyata kok dari dari orang-orang kufar. Dibuat di Indonesia tapi patennya milik mereka. Sehingga kalau memang misalnya kemudian seluruh negeri-negeri Islam bersepakat untuk itu akan ada faedahnya. Tapi kalau cuma satu dua satu kampung, apa faedahnya? Mempersulit diri saja. Mempersulit diri saja. Cuman kalau itu sebagai ungkapan
kebencian dalam diri kita. Nah, dalam artian sebagai ungkapan kebencian, pengingkaran yang kita mampu, dikarenakan mereka telah menghinakan kaum muslimin, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semoga ada sisi pahala padanya. Karena apa? Sisi kebencian terhadap perbuatan mereka. Nah, adapun dari memakainya, memakai produk-produk itu tidak kemudian seseorang sampai mengharamkan, haram berarti tidak mencintai Nabi, tidak ada. Nah, yang memakai produk Perancis saat ini tidak mencintai Nabi, ini tidak ada konsekuensi demikian. Karena apa? Masalah tersebut permasalahan hati. Nah, wujud pengingkaran yang paling penting dalam masalah ini, akhwanifillah, betul-betul mengetahui hukum masalah itu dan mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sangat tragis, ikhwan. Dalam kondisi seperti ini kita sudah kaum muslimin yang masih fitrah saja tahu itu adalah suatu pelecehan ketika ada karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada karikatur Nabi, bikin karikatur itu gambar yang ya dibikin jelek-jelek itu. Nah, gambar yang misalnya sesuai dengan keinginan orang yang bikin, entah besar kepalanya, badannya kecil, pakai imamah, ada sumbunya atau yang lainnya, sumbu bom. Seperti dulu yang karikatur orang Denmark. Kemudian muncul ya kawan, seorang yang dikatakan dai muslim, Gus siapa? Kemudian mengatakan, ngapain ribut-ribut? Kita kan belum pernah lihat Nabi, mereka juga tidak pernah lihat Nabi. Maka dari mana sisi celaan? Karikatur itu kan bukan gambarnya Nabi. Kita nggak pernah lihat Nabi, dia nggak pernah lihat Nabi. Dari sisi mana celaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan, ikhwan, subhanallah. Tidak menyangka ada seorang muslim, apalagi seorang dai yang kemudian meragukan bahwasanya perbuatan orang kafir itu merupakan bentuk penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas namanya dia menisbahkan ini Nabi Muhammad, nabinya kaum muslimin, dibentuk dengan semau dia. Maka layak untuk orang itu untuk kita katakan juga, saya tidak pernah melihat bapakmu, tidak pernah melihat ibumu, kemudian digambar ketek. Nah, ini loh bapakmu kayak gini. Marah dia tentunya. Nah, akan marah. Nah, dibikin gambar seenaknya sudah. Nah, dibikin gambar taib atau dikasih ini foto bapakmu, gambar bebek atau apa. Nah, tentunya penghinaan, pelecehan. Sehingga tidak boleh seorang muslim meragukan hal-hal yang menodai, kemudian menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkadang juga kita sayangkan hal-hal itu muncul dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada Islam itu sendiri. Mencela sunnah, menghina masalah jenggot, menghina masalah larangan isbal, menghina tentang masalah cadar. Itu hakikatnya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang konsekuensinya sangat berat. Mereka itu seorang muslim wajib terpatri pada dirinya pengagungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Thumamah ini, baru masuk Islam tapi terpatri pada dirinya kecintaan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berbalik 180 derajat. Dari yang sangat membenci menjadi orang yang paling dia cintai. Kemudian berkeinginan untuk berlepas diri dari orang-orang kufar, tidak ingin memberikan bantuan sama sekali. Ya, boikot, tidak akan memberikan satu biji gandum pun kepada orang-orang penduduk Mekah yang kafir. Makanya dijadikan oleh para ulama itu asal dalam permasalahan boikot. Apabila memang imam atau pemimpin kaum muslimin memandang itu bermaslahat, makanya dikembalikan oleh Thumamah kepada kehendak Nabi.
Nah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, kemudian apa? Akan dituruti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu taala alam walhamdulillahirabbil alamin.